Puji Tuhan, karena berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita dapat diberi kerinduan untuk meluangkan waktu kita dan berfokus kepada Tuhan pada sore hari ini. Melalui kesempatan ini, kita rindu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri, hati dan pikiran kita, sejenak kita mengambil waktu tunduk untuk bersaat teduh. Mari bersyukur atas setiap hembusan nafas yang masih kita rasakan hingga saat ini. Mari bersyukur. Mari bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita di tengah pandemi virus corona saat ini. Mari bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama beberapa minggu ini, terkhusus bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Mari bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur karena Tuhan selalu setia dan memberkati kita. Mari bersyukur. Mari bersyukur untuk setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Bersyukur karena Tuhan menguatkan kita untuk menghadapi persoalan tersebut. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan segala perbuatannya adalah ajaib dan luar biasa. Karena itu, secara pribadi, mari kita datang mengungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari melalui kesempatan ini juga, kita mengaku segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sebagai manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kita cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Kita menyakiti hati sesama kita. Perkataan, perbuatan, pikiran, bahkan hati kita tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan dan memohon pengampunan-Nya agar kita disucikan dan dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Nya pada sore ini. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia mengenal kita melebihi siapapun. Mari kita bereskan segala dosa kita. Amin. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan pada sore hari ini. Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, bahkan Dia merancangkan kehidupan yang indah bagi kita. Oleh karena itu, dengan sikap doa dan penuh penyembahan, kita datang kepada Tuhan dan menaikkan pujian, "Ku bersyukur Bapa." sempurna, nyata dan
Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini akan kita renungkan di bawah tema berkorban bagi Kristus. Berkorban bagi Kristus. Kata pengorbanan sering kita dengar dan bahkan kita ucapkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengetahui makna yang sesungguhnya dari kata tersebut? Agar lebih mudah untuk memahami topik ini, maka alangkah baiknya apabila pertama-tama kita mengetahui definisi kata tersebut. Pengorbanan berarti tindakan seseorang yang memberikan sesuatu, baik itu benda atau lain sebagainya, yang sebenarnya masih sangat bermanfaat besar bagi sang pemberi sehingga dia dapat merasa rugi. Hal berharga tersebut diberikan sebagai tanda bakti atau kesetiaan kepada seseorang. Sebab itu jelaslah bahwa semua pengorbanan adalah sesuatu yang diberikan, tetapi tidak semua yang diberikan adalah pengorbanan. Hanyalah pemberian yang kita berikan kepada orang lain di mana yang kita berikan itu masih sangat bermanfaat bagi kita, itulah yang dikategorikan sebagai pengorbanan. Landasan firman Tuhan untuk tema kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 37. Jemaat adalah anggota tubuh Kristus yang telah mengalami kasih Allah dan menerima keselamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Landasan utama bagi jemaat untuk berkorban dalam hidupnya ialah pengorbanan Kristus yang sudah menyerahkan dirinya secara total bagi keselamatan kita. Kesadaran akan pengorbanan Kristus yang maha dahsyat itulah yang seharusnya menginspirasi dan memotivasi kita untuk berkorban dalam hidup kita di dunia ini. Mengapa banyak orang sulit untuk berkorban? Jawabannya, karena mereka belum mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kalaupun mereka berkorban, maka pengorbanan mereka menuntut balasan. Misalnya, ingin dihormati, mendapat posisi yang diinginkan, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa orang mau berkorban? Jawaban pertama atas pertanyaan tersebut ialah karena mereka telah mengalami dan merasakan kasih Allah yang besar dalam hidupnya. Itu sebabnya mereka begitu mudah untuk berkorban. Hal itu untuk menandakan rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan yang telah memberkati dan menyelamatkan hidup mereka. Kita sering menemukan justru orang yang miskin atau sederhanalah yang lebih rela berkorban daripada orang yang kaya. Hal ini dijelaskan Tuhan Yesus di mana seorang janda rela memberikan seluruh uangnya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kita dapat
Membacanya di dalam Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian juga jemaat mula-mula rela memberikan hartanya untuk dipersembahkan bagi pelayanan para rasul seperti dari perikop pembacaan kita pada hari ini. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita rela berkorban bagi Tuhan? Karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama. Pertama, orang yang sulit berkorban. Orang yang sulit berkorban adalah orang yang belum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Orang yang sulit berkorban adalah orang yang berpikir atau menganggap bahwa apa yang dia punya adalah karena kehebatannya, usahanya, dan bukan karena Tuhan sehingga ia menjadi pelit. Orang yang sulit untuk berkorban adalah orang yang hatinya dikuasai uang dan tidak tahu bersyukur. Orang Kristen yang sulit untuk berkorban adalah orang Kristen yang belum dewasa sehingga hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini dan bukan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah orang yang rela berkorban. Orang yang rela berkorban adalah orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang rela berkorban adalah orang yang sadar bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan. Semuanya adalah dari Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, orang tersebut dapat mensyukuri setiap berkat Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang rela berkorban adalah orang yang hatinya sungguh cinta Tuhan, sehingga ia mau dibentuk dan dipakai Tuhan, dan mau meresponi kehendak dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kekristenan kita, masih banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, namun tidak memiliki hati seorang hamba yang rela berkorban dalam pelayanan. Banyak kali kita menjadi hitung-hitungan dengan Tuhan dan merasa terbebani ketika kita menggunakan waktu kita, bahkan materi kita dalam pelayanan. Padahal Tuhan sendiri mengatakan bahwa seorang Kristen harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Tuhan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan pelayanan kita tidak akan mulus-mulus saja, melainkan akan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Melalui hal itulah Tuhan akan melihat kesetiaan dan kemurnian iman kita kepadanya. Jadi, siapkah saudara berkorban bagi Kristus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia? Mari kita renungkan secara pribadi. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama membawa pokok-pokok doa kita. Saya akan menyebutkan pokok doa dan masing-masing pribadi akan mendoakan pokok-pokok doa ini kepada Tuhan. Namun sebelum itu, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari kita datang kepada Tuhan dan dengan sikap doa kita datang tunduk di hadapan Tuhan dan membawa setiap pokok-pokok doa kita. Mari berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Berdoa agar Tuhan pulihkan bangsa dan dunia ini pada waktu Tuhan. Mari berdoa untuk setiap yang sakit agar disembuhkan, terutama untuk yang terinfeksi COVID-19, agar boleh pulih dan tetap semangat menjalani pengobatan. Mari berdoa.
Mari berdoa untuk setiap tenaga medis, relawan, peneliti, dan setiap instansi yang terlibat dalam penanganan wabah ini agar Tuhan tetap jaga dan lindungi. Mari berdoa untuk pemerintah dari pusat hingga pelosok daerah, berdoa agar diberi kesehatan dan hikmat dalam membuat kebijakan ke depannya. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap lapisan masyarakat agar tetap rukun dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mari berdoa agar setiap kebutuhan mereka boleh dicukupkan. Mari berdoa agar lewat wabah COVID-19 ini tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap yang harus berpisah dengan orang-orang terkasih dikarenakan wabah COVID-19 agar diberi penghiburan dan penguatan. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap perkuliahan online selama wabah COVID-19 agar berjalan dengan baik dan setiap mahasiswa dan dosen tetap bersukacita. Mari berdoa. Mari berdoa untuk masyarakat yang harus tetap bekerja baik dari rumah maupun kerja seperti biasa agar Tuhan juga tetap lindungi. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap orang percaya di seluruh dunia agar tetap berpengharapan hanya pada Tuhan dan boleh tetap menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap gereja dan persekutuan agar dapat melihat rencana Tuhan di balik kejadian ini dan harapan kita dalam waktu dekat dapat bersama-sama bersekutu kembali bahkan saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap isu-isu yang ada di masyarakat agar kita lebih berhikmat dalam menyikapinya dan tidak ada lagi penebar kekhawatiran.
Mari berdoa. Mari berdoa untuk GMKI dari pusat, cabang, dan komisariat agar tetap menjadi garam dan terang dalam situasi saat ini. Bahkan lebih berhikmat lagi dalam mengatur program-program kerja yang sempat terbengkalai. Mari berdoa untuk kesehatan dan komitmen dari setiap pengurus. Mari berdoa. Mari berdoa untuk setiap anggota, mahasiswa Kristen, dosen, dan alumni dimanapun berada, agar tetap bersatu dalam doa dan harapan. Mari berdoa. Mari berdoa untuk kepanitiaan Baksos 2020. Kiranya Tuhan membuka jalan untuk pelaksanaannya, dan kiranya setiap panitia boleh tetap setia memegang komitmen sampai akhir. Mari berdoa. Mari berdoa untuk yang sedang bergumul dan berduka cita, agar Tuhan jamah dan hiburkan. Bahkan kita berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya berkat Tuhan semakin bertambah melalui pertambahan usia yang mereka rasakan. Mari berdoa. Tuhan, inilah setiap doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan telah mendengar, dan Tuhan akan menjawab pada waktu yang terbaik yang sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terus persatukan kami dalam kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita yakini bahwa Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Dialah satu-satunya yang dapat kita percaya dan dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri jam doa kita pada sore hari ini, mari kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan.
Puji Tuhan, kiranya pujian ini boleh menjadi penguatan dalam kehidupan kita dan menjadi ungkapan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya segala hal yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita adalah baik adanya, dan kita akan terus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran dalam kehidupan kita. Demikianlah jam doa kita pada sore hari ini. Segenap pengurus GMKI Cabang Makassar Komisariat FMIPA Unhas mengucapkan terima kasih untuk setiap kita yang terbeban untuk terus mendukung pelayanan ini dalam doa. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Sang Kepala Gerakan tetap melimpah dalam kehidupan kita semua. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi Departemen Kerohanian GMKI Cabang Makassar Komisariat FMIPA Unhas. Akhir kata, stay home, stay healthy, and God bless you. Ut omnes ulum sit, shalom.